Selamat malam semuanya, Shalom. Senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase ini. Dan di malam hari ini, di hari Senin yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita, yakni membaca kitab membaca kitab Matius. Wahyu sudah kita lewati beberapa bulan yang lalu. Oh ya, kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana pembahasan kita, pembacaan kitab Wahyu kita berdasarkan juga tafsir sederhananya, Bapak Ibu bisa cari ya di channel ini. Hampir semua kitab Perjanjian Baru sudah kita baca, kita coba bagikan kepada saudara. Tinggal beberapa kitab saja yang belum, dan kita masih berusaha untuk menyelesaikan Injil Matius di bulan April ini. Dan saya mengajak kita semuanya untuk belajar Alkitab, karena membaca Alkitab, karena kecintaan kita akan Alkitab, pembacaan kita akan Alkitab itu membuat kita semakin mengenal Yesus yang kita sembah. Dan membaca Alkitab juga, kata Alkitab, firman Tuhan yang kita imani, ya dan amin, itu berkata bahwa iman kita akan bertumbuh. Dan saya selalu berkata kepada siapapun, sejak awal saya bertobat sungguh ya. Saya Kristen sudah sejak bayi, tapi bertobat sungguh baru di usia 27 tahun. Sejak saat itu saya mengatakan bahwa iman yang bertumbuh itu iman yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita semakin hari berarti semakin dewasa. Dan Tuhan ingin kita dewasa. Dewasa bukan cuma dewasa fisik, tapi dewasa rohani juga. Dan dewasa rohani itu tidak melulu selaras dengan dewasa fisik atau dewasa usia. Dewasa rohani itu hanya bisa terjadi ketika Bapak Ibu punya kesukaan akan firman Tuhan. Jadi maafkan saya, berapapun usia saudara, kalau saudara tidak punya kebiasaan atau tidak punya tanggung jawab atau tidak punya kesukaan akan firman Tuhan, maka mungkin usiamu sudah 70-80 tahun, tapi karena kau tidak pernah membaca Alkitab selama hidupmu, hanya seminggu sekali, itu pun juga hanya mendengarkan apa kata pendeta dan pengkhotbahmu, maka saya percaya imanmu masih iman anak-anak. Ya, karena Alkitab saya mengatakan demikian. Maka saya mengajak saudara untuk membaca Alkitab setiap hari, memprovokasi saudara untuk mencintai Alkitab, karena itulah wujud kita mencintai Yesus. Respon kita akan salib itu ya membuat kita semakin mengarahkan hati kita, hidup kita untuk menjadi sempurna seperti Yesus sempurna. Menjadi kudus seperti Kristus kudus adanya. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini, buat minggu yang baru yang kami baru masuk kita di sepanjang hari kami sudah bekerja di hari Senin ini. Ajar kami kebenaran-Mu pada malam hari ini sebelum kami istirahat, Tuhan, sehingga kami benar-benar memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan berikan hikmat kepada kami agar ayat-ayat yang kami baca menjadi terang benderang, dan akhirnya kami dapat memahami ayat-ayat yang kami baca. Tuhan, tolong kami, urapi kami, berkati kami siap semuanya diberkati, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
Ya, perikopnya bait Allah akan diruntuhkan ya saudara ya. Kita akan membaca pasal 24 ini. Dan sekedar informasi bahwa pasal 24 yang berada di Injil Matius ini adalah rangkaian dari beberapa pasal yang bicara soal akhir zaman. Jadi kalau kita mau mendalami doktrin akhir zaman Alkitab, tentu kita yang utama harus mendalami apa kata Tuhan Yesus soal akhir zaman ini. Karena dialah nanti yang menjadi hakim dan dialah yang mengizinkan semua itu terjadi. Jadi di kemahatauannya sebagai manusia ketika dia lahir dan berinkarnasi menjadi daging 2000 tahun yang lalu, dengan bahasa yang sederhana, lewat perumpamaan, lewat kisah-kisah yang dipahami oleh murid-murid, dia menceritakan tentang apa yang akan terjadi kelak. Dan berangkat dari pengajaran Tuhan Yesus inilah baru kemudian rasul-rasul, dalam hal ini ada Paulus, ada Rasul Petrus, berusaha untuk menjabarkannya apa lebih tajam lagi, dan kemudian bapak-bapak gereja, dan kemudian hamba-hamba Tuhan termasuk pendetamu, termasuk saya pada hari ini berusaha untuk menafsirkan ya apa yang akan terjadi kelak berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus yang dipertajam oleh pengajaran rasul-rasul yang kita bisa temukan di Alkitab kita. Jadi mari sama-sama kita coba dalami Matius 24 dan perikopnya bait Allah akan diruntuhkan. Bersama saya saudara ya, kita baca. 3:1 ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ini sebelum Yesus bicara panjang lebar soal akhir zaman, Yesus berkata sambil Yesus keluar dari bait Allah, lalu dia menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Perhatikan, menunjuk pada bangunan-bangunan bait Allah. Jadi di bait Allah itu ya bukan satu gedung saja, tapi ada beberapa tempat, saudara. Ya, di situ ada juga termasuk kediaman imam besar, dan juga ada bilik-bilik tempat para imam itu tinggal, dan terutama ya bangunan induknya, dan juga bagian luar temboknya itu ada bangunan juga. Dan inilah yang Yesus katakan, bangunan-bangunan bait Allah akan dihancurkan dan tidak akan ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Nah, saudara mungkin berkata kepada saya, tapi masih ada tuh Pak, di sana batu-batu, terutama misalnya tembok ratapan, ya, yang masih tersisa, kan batu-batunya masih tersusun rapi. Saudara, sebenarnya kalau mau jujur ya, yang disebut tembok ratapan itu masih perkiraan bahwa itu adalah tembok asli yang tersisa, ya. Jadi kalau kita belajar tentang sejarah soal bagaimana di sekitar tahun 60 Yerusalem itu dihancurkan oleh jenderal Romawi, ada Titus di situ, saudara ya, yang menghancurkan Yerusalem, dan kemudian juga ketika kita tahu akhirnya semua orang yang berdarah Yahudi itu dipaksa keluar di sekitar tahun saya lupa kalau soal tahunnya, saudara, tapi diperkirakan di sekitar abad-abad kedua, ya, di atas tahun 100-an ya. Itu setelah pemberontakan Bar Kokhba dipatahkan ya. Itu orang-orang Yahudi itu diusir semuanya dari Yerusalem. Bukan cuma diusir, memang Yerusalem dihancurkan total, sehingga diharapkan itu tidak ada orang-orang yang tersisa yang masih ada di situ. Kita tahu dalam Alkitab kita, orang Yahudi itu terikat sekali dengan kota Yerusalem, terikat sekali dengan bait Allah.
Maka pemerintahan Romawi untuk bisa melumpuhkan semua pemberontakan yang selama ini terjadi atas mereka yang dilakukan orang Yahudi, mereka menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan bait Allah, menghancurkan semua kenangan yang melekat di hati orang Yerusalem sehingga nggak bisa berpisah dari Yerusalem. Itu dihancurkan semuanya, ya. Sehingga ketika mereka akhirnya diusir dari Yerusalem, tidak ada keinginan kembali untuk pulang. Kenapa? Paling tidak magnet Yerusalem, yakni bait Allah itu sudah tidak ada. Dan itu memang terjadi. Kita tahu akhirnya bangsa Yahudi, Israel dalam hal ini itu hilang dalam peta sejarah dunia. Ratusan bahkan ribuan tahun. Gak ada lagi negara Israel. Yang ada hanya orang Yahudi yang hidup diaspora, yang hidup terserak ke seluruh dunia. Baru akhirnya ketika Hitler berusaha untuk menghancurkan ras Yahudi di sekitar tahun 45 dengan catatan sejarah kurang lebih 6 juta orang Yahudi mati di camp-camp Nazi itu. Pasca Hitler ini, orang-orang Yahudi mulai merasa pentingnya mereka untuk bersatu dan kembali untuk tinggal di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan diberikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Maka tahun 48 baru mereka kembali ke tanah atau situs letak geografis yang memang dipercaya dulunya Israel lama, di zamannya Yosua menguasai, di zamannya Daud menguasai, sampai akhirnya mereka terusir di sekitar, saya bilang tadi, abad kedua. Jadi itu yang terjadi. Nubuatan Yesus bahwa bait Allah dihancurkan itu terjadi. Nah, ketika bait Allah dihancurkan dan orang Israel itu keluar dari Yerusalem, memang masih ada beberapa orang Yahudi yang tinggal di situ, tapi menjadi minoritas. Ketika mayoritas bangsa Yahudi itu keluar dari tanah Israel, yang mendiami tempat itu adalah orang-orang sekitar. Ada musafir, ada orang-orang yang memang tidak punya tempat tinggal. Dan akhirnya ribuan tahun orang Arab beranak pinak di situ. Nah, saudara, orang Arab pra-Islam ya, sebelum Islam. Jadi sekitar abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan tentu orang-orang dari ras lainnya. Karena Islam baru berkembang di abad ke-6, ya, menjelang abad ke-7. Nah, orang-orang meskipun tidak punya ikatan terhadap Yerusalem, seperti orang Yahudi terikat dengan Yerusalem, tapi kan itu sudah menjadi tempat mereka tinggal. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Itu sudah menjadi rumah mereka. Dan tentu mereka membangun rumah, membangun kota Yerusalem itu di bawah, di atas, maafkan saya, puing-puing kota Yerusalem lama. Maka mereka mulai menyusun lagi. Ya, ada yang sudah tertimbun, kemudian mereka bangun bangunan di atas timbunan tanah itu, ya. Ada juga yang mungkin masih ada beberapa batu, kemudian mereka susun kembali. Yang saya maksudkan, contohnya ya, kota lama Yerusalem, the old city, itu ada yang mempercayai bahwa old city Yerusalem sekarang itu bahkan bukan old city di zaman Tuhan Yesus. Karena pada faktanya ketika ekskavasi atau penggalian arkeologi dilakukan di sekitar situs Bait Allah, ditemukan bahwa ada bangunan tua di bawah yang disebut sekarang ini lokasi Masjid Al-Aqsa, Kubah Hitam, atau di bawah tembok ratapan ada bangunan kembali. Ya, jadi bisa diasumsikan saudara bahwa yang namanya tembok ratapan dan juga bangunan-bangunan yang sekarang kalau kita datang ke sana itu bisa kita kunjungi, itu sebenarnya
dibangun di atas puing-puing Yerusalem kuno. Jadi ya, apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus ini tergenapi. Ya. Sebab faktanya memang ada bangunan di bawah Yerusalem kuno. Di bawah kota Yerusalem tua yang hari ini kita sebut the old city, kota tua, itu ada bangunan lagi. Jadi apa yang dinubuatkan Tuhan selalu tergenapi. Dan saya percaya Alkitab saya mengatakan demikian. Saya orang yang sangat kekeh pada pendirian. Kalau Alkitab itu bisa ditafsirkan literal, tidak butuh pertanyaan. Ketika kita belajar mengkritisi Alkitab itu ya sangat jelas. Nggak ada yang bisa kita kritisi karena ayatnya begitu telanjang. Ya kita tafsirkan apa adanya. Dan Tuhan mengatakan di sini, semua tembok itu akan runtuh. Dan saya percaya dengan apa yang sudah saya argumentasikan berdasarkan apa yang saya dapatkan informasinya juga dari sana, ya. Demikian ya saudara ya. Yesus luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Ketika dia berfirman, firman-Nya ya dan amin. Kita sekarang masuk pada permulaan penderitaan. Ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab ayat 7 ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan, penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang dalam hal ini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, setelah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, inilah perikop yang kita baca tentang permulaan penderitaan, yang tentunya terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Ya. Dikatakan di pasal 24 ayat ketiga ini, Yesus sudah berada di luar Yerusalem. Tepatnya Yesus sudah ada di Bukit Zaitun, ya. Dan ketika Yesus ada di Bukit Zaitun, Alkitab saya mengatakan murid-muridnya datang kepadanya sendirian, ya. Datang kepadanya sendirian. Maksudnya apa? Untuk bertanya. Ya, katakanlah kepada kami, kata murid-muridnya, ya, di ayat yang ketiga itu. Bila mana itu terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia? Murid-muridnya sering mendengar Yesus berkata, nanti aku akan mati, tapi nanti jangan khawatir, aku akan datang kembali menjemputmu. Terus juga tentu berkaitan dengan tadi ya, ketika Yesus berkata, menubuatkan tembok bait Allah itu akan hancur dan tidak ada satu tembok pun yang tersusun di atasnya. Ya, merefer bahwa apa yang disaksikan oleh Yesus dengan mata dan juga murid-muridnya dengan mata saat itu akan dihancurkan. Dan murid-muridnya bertanya, kapan itu terjadi? Dan kapan juga kedatanganmu? Dan jawaban Yesus kepada mereka luar biasa. Ya, dia berkata, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu di kemahatauannya
Yesus sudah menubuatkan bahwa nanti setelah pasca percakapan mereka ini, akan banyak orang yang menyesatkan dengan pengajaran-pengajaran soal tanda kutip yang saya bilang akhir zaman itu. Orang akan berkata A, B, C, D, ya. Dan orang-orang ini sebenarnya pembelajaran juga buat kita. Buat saya juga, Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelayanan saya, ya bahkan sejak tahun 2005, ketika saya jadi pendeta, saya sudah berkhotbah soal akhir zaman. Ya. Dan saya selalu berkata bahwa saya hanya berkhotbah, saya hanya mendalami kalau Tuhan taruhkan sesuatu di hati saya. Tapi saya tidak mau fokus ke sana. Meskipun banyak orang yang kayaknya lebih senang kalau saya berkhotbah soal akhir zaman, tapi saya tidak mau diarahkan oleh keinginan orang itu sehingga saya terus berkhotbah soal akhir zaman. Kenapa? Alasannya sederhana. Tuhan sudah mengingatkan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab ya saya bukan berarti saya bilang saya penyesat gitu loh. Cuman Yesus sudah mengingatkan kita bahwa meskipun pengajaran akhir zaman itu ada, contohnya di Injil Matius pasal 24-25 ini kan tentang akhir zaman. Tapi dibandingkan 28 pasal yang ada di kitab Matius, pengajaran soal akhir zaman itu minoritas. Maksud saya, saudara, kalau saya terus mengajarkan akhir zaman, mungkin viewernya banyak, mungkin jemaat saya akan banyak, tapi saya hanya mengajarkan sebenarnya kalau kita merefernya Injil Matius saja, sebagian kecil dari kebenaran. Dan meskipun pengajaran soal akhir zaman saya, andai kata itu tepat, tafsiran saya semuanya tepat seperti yang memang Tuhan mau izinkan itu terjadi kelak. Tapi orang yang mendengarkan saya, jemaat yang mendengarkan saya, penonton yang mendengarkan saya lewat program di YouTube dan juga di Facebook atau di sosial media lainnya, itu akan hidupnya hanya mengerti soal akhir zaman saja. Sehingga akhirnya pesan utama dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dahulu tidak tergenapi. Ya, Tuhan Yesus itu intinya mengajarkan kasih, dan kemudian ketika dia naik ke surga dia bilang, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Itulah pesan utama kedatangan Tuhan. Di antara pesan yang utama itu memang ada tentang topik akhir zaman. Tapi kita jangan fokus ke sana. Jangan pikiran kita, hati kita ke sana. Saya yakin apa yang saya tafsirkan, selalu berkali-kali saya bilang, saya selalu menafsirkan. Ya, supaya saudara itu sadar, saya nggak mau menipu saudara. Saya nggak mau ngomong begitu saja seolah-olah itu kebenaran. Ingat, saya adalah guru. Saya belajar ilmu teori, tafsir. Dan ketika saya berkhotbah, maka itu saya sedang menafsirkan apa yang saya baca di Alkitab kepada saudara. Ya memang saya harus akui ini tafsiran, dan saya harus mengajarkan itu. Saya bukannya bukannya orang yang memanipulasi diri saya dengan menampilkan atau mengajarkan atau memprovokasi atau mempengaruhi saudara bahwa apa yang saya ajarkan itu benar-benar kebenaran. Meskipun saya tidak ada niat sama sekali, Tuhan saksinya, untuk menyesatkan. Saya nggak pernah mengajar. Dalam pengalaman saya, dalam hidup saya, sepanjang saya jadi pengkhotbah, saya tidak pernah mengajar bahkan apa yang belum saya kerjakan. Sebab saya tahu konsekuensinya seorang guru itu. Jadi ketika saya mengajarkan soal topik akhir zaman, itulah yang saya yakini. Itulah tafsiran saya. Saya ngomong sama saudara, kenapa? Maafkan saya. Karena banyak orang di luar sana yang mengajarkan apapun, mereka memakai istilah Tuhan berkata. Ini Alkitab yang mengatakan. Padahal kalau mau jujur bukan itu yang Alkitab katakan. Mereka hanya menafsirkan ayat Alkitab, tapi yang dia bicarakan dalam bahasa khotbah itu ya 90% tafsirannya. Itu makanya Bapak Ibu perhatikan kenapa Tuhan mengkritiki
ahli Taurat, orang Farisi. Bapak Ibu pernah berpikir nggak? Ahli Taurat dan orang Farisi itu mengajar apa? Apakah mereka mengajar ajaran sesat? Sebenarnya tidak. Tapi mereka mengajarkan, yang mereka ajarkan kepada umat Israel hari itu, yang mengkondisikan orang Israel yang tidak tahu agama dengan dalam, berpikir bahwa itu adalah firman Tuhan. Padahal itu adalah adat istiadat, tafsiran mereka. Contoh seperti misalnya ada ayat berkata, bahkan 1 dari 10 perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Itu perintahnya. Perintah Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat. Tapi ahli Taurat, orang Farisi, kemudian mengajarkannya. Dengan apa? Dengan hal-hal lain. Menekankan pada hal-hal lain. Makanya Tuhan bilang dalam beberapa pasal sebelum kita ini, di pasal-pasal sebelumnya, kau menaruhkan beban yang berat kepada pundak orang Israel. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada pendengarnya, dengarkanlah orang Farisi, tapi jangan lakukan apa yang dilakukannya. Karena orang Farisi itu cuma ngomong doang, tapi kelakuannya jauh dari apa yang dia omongin. Dan mereka lebih menekankan adat istiadat. Perintah Tuhan cuma kuduskan hari Sabat, tapi mereka embel-embeli dengan pengajaran-pengajaran lain, tafsiran-tafsiran yang mereka katakan juga kepada umat Israel sebagai firman Tuhan. Contohnya, bekerja di hari Sabat. Memang di hari Sabat pertama, Tuhan berkata, lalu Tuhan beristirahat. Tapi bukan berarti akhirnya ditafsirkan macam-macam pekerjaannya itu. Nggak boleh bekerja apa-apa. Nggak boleh nyalakan api. Nggak boleh berjalan lebih dari 1000 langkah. Meskipun lapar, nggak boleh memetik bulir gandum seperti yang mereka kritisi kepada murid-muridnya Tuhan Yesus ketika lapar pas hari Sabat. Jadi mereka kasih embel-embel, mereka tafsirkan kuduskanlah hari Sabat itu, tapi tafsiran mereka ajarkan kepada orang Israel sebagai ini firman Tuhan. Itu yang dikritis Tuhan, itu tidak fair. Itu hanya adat istiadat. Adat istiadat tuh jangan pikir tuh tari Jawa, bukan begitu saudara, tapi tafsiran yang lebih dipercayai turun-temurun oleh orang Israel. Dalam hal ini saya lebih pro kepada orang Saduki. Kenapa? Orang Saduki itu tidak percaya tradisi lisan, tidak percaya tradisi tafsiran. Orang Saduki hanya percaya apa yang Musa katakan. Dan kalau Musa katakan berarti yang hanya ada di Torah. Torah itu hanya 5 kitab, saudara. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itulah yang dipegang orang Saduki. Makanya orang Saduki tidak mengkritisi murid-murid ketika memetik bulir gandum pas hari Sabat. Sebab dalam hukum Musa nggak ada itu. Nangkap ya saudara ya? Nah, saya belajar ini. Saya tahu apa kelebihan, apa kekurangan orang Farisi Saduki karena saya belajar dalam soal ini. Makanya ketika Tuhan izinkan saya berdiri di mimbarnya Tuhan, saya selalu mengatakan ini tafsiran. Kecuali ayat firman Tuhannya ngomong dengan jelas. Seperti yang saya bilang tadi di perikop awal. Tuhan menubuatkan bahwa tidak ada satu batu pun yang tersusun rapi di atas batu yang lainnya. Saya bilang dengan yakin, itu kebenaran. Ini firman Tuhan, ini nubuat Tuhan. Karena memang itu yang dikatakan. Tapi untuk topik-topik yang lain, soal topik akhir zaman, ketika saya menafsirkan soal Gog dan Magog, nah itu tafsiran, saudara. Ya, bahwa yang dari utara itu Rusia, itu tafsiran, saudara. Meskipun saya menafsirkan dengan benar, dengan berusaha seakurat mungkin. Karena kalau saya bilang dari utara itu di dalam Yeskiel 38 itu Rusia, karena memang negara paling utara kalau kita tarik dari garis Israel itu Rusia. Dan memang ada arkeologi yang terdahulu bahwa Gog dan Magog itu ada di Rusia. Nangkap ya saudara? Tapi biar bagaimanapun itu tafsiran.
Masakan saya bilang tafsiran itu adalah kebenaran firman Tuhan? Kebenaran firman Tuhannya hanya dari utara. Itu. Yang dalam Yeskiel itu, perang Gog dan Magog itu, Israel akan diserang dari utara. Nggak ada Rusianya. Gog, Magog, itu pun sekarang ini masih ditafsirkan kan? Emang ada sekarang ini tempat namanya Gog? Emang ada saat ini orang namanya atau tempat namanya Magog? Nggak ada. Maka kita menafsirkan. Ya. Nah, saya nggak mau memanipulasi saudara dengan berkata ini firman Tuhan. Nggak, kalau saya bilang ini tafsiran. Supaya saudara akhirnya mengerti. Itu makanya saya berkali-kali bilang juga, jangan aminkan khotbah saya. Maksud saya juga jangan aminkan khotbah banyak orang yang ngakunya jadi pendeta pengkhotbah itu. Kenapa? Karena memang yang diajarkan mereka itu kebanyakan prosentasenya tafsiran. Nangkep ya saudara ya? Nah, tafsiran itu kan tergantung orang, tergantung ilmunya, tergantung sekolahnya, tergantung keluarganya, tergantung sukunya dari mana, tingkat pendidikannya seperti apa. Oh, macam-macam saudara. Wawasannya seperti apa. Jadi saya bilang, saudara kalau mau dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan termasuk saya, didengar aja. Terus baru dicerna sendiri, ditanya sama Tuhan. Jadi kalau saya bilang ini tafsiran, ya memang saya jujur, saya nggak mau menipu saudara. Tapi kalau saya hanya mengutip habis, copy paste habis apa yang tertulis di Alkitab, maka saya berani berkata, ini kebenaran. Dengan begini saudara jadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang memang tidak serta-merta menerima apa saja. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, ya, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Makanya saya tidak mau khotbahin akhir zaman. Kenapa? Meskipun tafsiran akhir zaman saya andai kata presisi 100% itu benar terjadi nanti, tapi dengan saya hanya mengajarkan akhir zaman saja, saudara yang dengar saya hanya tahu prosentase kecil dari kebenaran yang Kristus ingin kita pahami. Apakah dengan orang paham dan benar-benar mengerti akhir zaman, dia akan masuk ke surga? No. Tahu tentang doktrin akhir zaman, menguasai doktrin akhir zaman, tapi kalau nggak punya kasih, apakah dia seorang Kristen? Kan begitu. Nah, jadi saya mengajak saudara, ya, buku Alkitab kita ini luas sekali, saudara. Pengajarannya dalam. Maka bacalah itu supaya saudara mengerti kebenaran. Ayat berikutnya, saudara. Katakan Tuhan kenapa? Karena spesifik. Sebab nanti akan banyak orang datang, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan dalam sejarah gereja itu sudah terjadi. Bahkan ada orang-orang tertentu yang secara spesifik berkata, saya adalah inkarnasi Yesus. Saya adalah Yesus yang datang kedua kali. Saya adalah Mesias. Tinggal searching aja di Google, saudara. Bahkan di Indonesia juga ada orang yang mengaku seperti ini. Bapak Ibu tentu ikat, ada orang yang mengaku Lia Eden dulu. Iya nggak? Yang mengaku dia adalah nabi dan anaknya adalah Kristus yang datang kedua. Gelo nggak saudara? Saudara orang Kristen nggak percaya. Kenapa? Karena Lia Eden hanya ngomong doang. Saudara nggak pernah ngelihat dia melakukan mujizat. Sehingga saudara dengan mudah percaya, nggak mungkin Lia Eden itu nabi dan anaknya itu adalah Mesias yang datang kali kedua. Karena mereka berdua nggak bisa mempertontonkan mujizat yang bombastis seperti yang Alkitab saya katakan. Tapi nanti saudara, baik-baik baca di kitab Wahyu. Antikristus datang dengan banyak mujizat. Sehingga nanti saudara yang melihat itu berpikir, jangan-jangan benar ini antikristus. Kalau saudara fokusnya hanya akhir zaman saja, tidak mengenal sisi Kristus yang lain, tidak mengenal karakter Kristus yang lain, tidak memahami Kristus secara utuh, saudara hanya taunya Kristus membuat mujizat, Kristus melakukan banyak mujizat. Ketika kau nanti ketemu orang yang bisa melakukan mujizat dan dia mengaku dirinya Kristus, jangan-jangan saudara bilang, ya
Kenapa? Karena Kristus yang saya kenal di Alkitab adalah Kristus yang melakukan banyak mujizat. Orang ini mengaku Kristus dan dia membuktikan buahnya melakukan mujizat. Maka saudara bisa percaya dia adalah Kristus. Padahal Kristus yang saya tahu bukan pembuat mujizat semata. Nangkep ya saudara? Itu kenapa hati saya mau mengajar saudara lewat Deep Talk with Pase seperti program ini. Tapi Bapak Ibu coba lihat sekarang di program The Warriors. Ketika saya mengajar Alkitab lewat Deep Talk with Pase ini, viewernya sekitar 200 orang, 300 orang paling banyak. Tapi kalau saya khotbah atau saya bikin materi soal akhir zaman, lihat viewernya. Ribuan. Satu sisi saya senang karena program saya ada ribuan orang yang nonton. Tapi satu sisi sebagai seorang yang mengerti firman Tuhan sebagai guru, hati saya miris. Kok saudara, orang lebih senang topik-topik tertentu di Alkitab, tapi nggak mau membaca Alkitab dengan utuh. Nanti sebentar lagi saya mau bikin KKR misalnya lewat online. Saya berani yakin viewernya ribuan. Tapi ketika saya ajak saudara, yuk kita baca Alkitab pelan-pelan yuk. Puji Tuhan saudara yang nonton ini merespon ya. Diberkatilah saudara. Bapak Ibu boleh cek di gerejamu kalau ada kelas-kelas pembahasan pembacaan Alkitab secara beruntun. Yang ikut berapa orang? Coba saya berani jamin. Nggak akan sebanyak kalau kita bikin KKR. Nggak akan sebanyak kalau kita bikin acara-acara besar. Belajar Alkitab yang dibuat oleh gereja besar, jemaat yang datang, nggak akan ada 1/10-nya dibandingkan kalau gereja besar itu mengundang hamba-hamba Tuhan dengan karunia-karunia yang luar biasa dalam bentuk KKR, mengajar tentang topik-topik yang luar biasa, misal soal akhir zaman. Saya hakul yakin. Saudara jadi tahu ya, saya jadi sedih gitu. Ya. Padahal ini yang Tuhan mau. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu yang Tuhan mau. Bertumbuh iman lewat pendengaran akan firman Tuhan itu yang Tuhan mau. Tapi banyak orang tidak merespon itu dengan sungguh. Ya. Saudara yang bersama saya berharap saudara mengerti ini. Kalau nggak suka dengan gaya saya dalam memimpin pembacaan Alkitab, cari hamba Tuhan yang lain. Sebab kalau saudara memang tidak suka dengan style saya, ya ngikutin juga susah kan dapat berkatnya. Tapi coba cari hamba Tuhan lain yang mengajak saudara untuk membaca Alkitab setiap hari. Mungkin stylenya, gayanya dia, lisannya dia lebih mengena kepada saudara. Yang penting saudara belajar membaca Alkitab setiap hari. Itu poinnya. Soal lewat saya, lewat hamba Tuhan A, B, C, D, itu mah hanya kontainernya. Yang penting kontennya, isinya apa? Membaca Alkitab rutin. Soal siapa yang mengajar, gereja apa yang membuat, itu kan hanya kontainer, saudara. Tergantung saudara sukanya gimana gitu. Ada saudara yang suka misalnya makan di restoran yang dingin. Ada saudara yang lebih menikmati makan kalau di tempat yang panas, nggak ber-AC. Lah itu kan cuma kesukaan. Yang penting pada faktanya saudara makan. Kan begitu. Jadi yang penting tuh makannya, bukan tempatnya. Kalau saudara pengen makan, saudara nggak suka sama dingin, AC karena alergi, diundang makan di restoran bintang 5 sekalipun, saudara nggak bisa menikmati. Kenapa? Saudara pilek di situ karena alergi dingin. Tapi meskipun diajak di warteg yang sederhana, ada laler di sana, tapi saudara memang suka dengan makan sambil berkeringat, di situ nikmatnya luar biasa. Kan begitu.
Ya. Berharap saudara yang sudah mengikuti saya tuh jadi dewasa dalam berpikir seperti ini. Ya. Saudara kalau mau lihat orang gak dewasa, coba lihat orang-orang yang kasih komentar negatif ya di dalam program-program The Way. Kemarin saya lihat baru ada orang berkata gini, saya lebih percaya Alkitab daripada orang ini dalam artian nunjuk ke saya. Loh, itu yang saya ajarkan kan? Saya ajarkan saudara dalam khotbah-khotbah saya, lebih percaya kepada firman Tuhan daripada orang yang menyampaikannya. Jangan percaya sama orang. Sebab orang, siapapun itu, kalau berdiri di mimbar Tuhan, pasti akan menampilkan sisi positifnya, termasuk saya. Ya. Jadi kalau harus percaya lebih Alkitab daripada orang yang menyampaikannya, benar. Tapi orang tersebut kasih komen dalam program The Warriors. Saya lupa program yang mana. Mungkin soal Adam kali ya. Ya. Berarti kan dia mempercayai cerita Adam di Alkitab dibandingkan cerita Adam yang saya tafsirkan. Tapi dia tidak nunjuk yang dia tidak sepakat dengan saya mana. Padahal kalau mau jujur, apa yang dia pahami, saya berani yakin, yang dia pahami tentang Adam di Alkitab, itu dia dapatkan dari tafsiran pendeta-pendeta lainnya juga, yang dia sukai. Nah, ini kan berarti kan gak dewasa. Ya nggak? Kalau mau jujur, saudara maafkan saya pakai tisu ya. Kalau mau jujur kan cerita Adam di dalam kitab Kejadian itu memang tidak terlalu spesifik. Terlebih kalau Bapak Ibu membacanya dalam bahasa aslinya. Saya tidak ahli berbahasa Ibrani, tapi saya punya skill sedikit lah. Sehingga saya bisa mendalami kata per kata, susunan katanya. Saya belajar soal konteks perjanjian lama. Saya bahkan sudah hampir beberapa saat ini mengikuti sekolah pengajaran dari rabai-rabai Yahudi tentang topik Kejadian sampai dengan Maleaki. Bagaimana sih perspektif Yahudi soal perjanjian lama itu? Karena perjanjian lama kan diberikan Tuhan buat orang Yahudi, maka mestinya yang paling mengerti konteksnya adalah orang Yahudi. Tapi saya dalam hal ini tidak terima mentah-mentah. Meskipun yang mengajar saya itu lewat YouTube, lewat seminar-seminar itu rabai-rabai Yahudi yang jenggotnya panjang, putih. Saya hanya mendengar saja. Saya tidak akan mempercayai penuh. Bukan saya tidak percaya kredibilitas dia sebagai seorang rabi. Saya percaya dia guru Yahudi. Tapi saya kan bukan orang Yahudi, saya Kristen. Saya harus membaca perjanjian lama melewati atau melalui perspektif iman Kristen saya, yakni perjanjian baru. Yesus yang mengenapi Taurat itu yang harus saya ikuti. Seperti beberapa waktu yang lalu saya mendengar rabi ini berkata, Adam dan Hawa itu tidak berdosa ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat. Saya ikuti, kenapa nggak berdosa ya? Saya ikuti terus pengajaran dia, pemahaman dia, sesuai dengan konteks budaya lah, konteks bla 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 bla. Akhirnya saya mengerti, iya, benar. Kalau saya mengikuti pandangan dia, benar bahwa Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu bukan dosa. Karena dia menjelaskan dengan rasional. Dia menjelaskan dengan wawasan Yahudinya yang kuat sekali. Tapi saya tidak imani pengajaran rabi ini. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, perjanjian baru saya mengatakan, Paulus mengatakan, bahwa Adam yang pertama, ketika kita berasal di Adam yang pertama, dan Adam yang pertama jatuh dalam dosa, dikatakan jelas, dan kita menjadi orang berdosa. Demikian juga kita kalau percaya kepada Adam yang kedua, yang menebus dosa, maka kita pun dosanya akan ditebus. Perjanjian baru saya mengatakan Adam berdosa. Jadi penjelasan rasional rabi ini tidak saya imani. Meskipun saya mengapresiasi pemahaman dia. Dia orang Yahudi. Memang kalau kita baca Kejadian sampai Maleaki, coba jujur.
Ada katakan Adam berdosa? Tidak ada. Kita orang Kristen memahami Adam berdosa karena ada ayatnya di dalam perjanjian baru. Makanya ketika kita baca kitab Kejadian Adam berdosa gara-gara makan buah pengetahuan baik dan jahat, ya nggak heran karena kita sudah membaca perjanjian baru. Nah, orang Yahudi kan nggak percaya perjanjian baru. Nangkep ya saudara ya? Nah makanya ketika kita membaca apapun termasuk Alkitab, kita harus membaca dalam terang Kristus. Ya. Nah saudara boleh berbeda pendapat dengan saya, saudara boleh berbeda pendapat dengan hamba Tuhan lain, tapi mau dewasa gitu. Kalau hanya perbedaan tafsir, ya sudah, maklumkan saja. Kalau nggak suka sama saya, nggak suka sama pendeta lain, tentang ajarannya, ajaran saya, ajaran mereka, ya udah nggak usah ikutin lagi. Sesederhana itu gitu. Ya. Karena belum tentu ajaran kita, tafsiran kita benar. Dan belum tentu ajaran mereka itu salah. Namanya juga tafsiran. Nangkep ya saudara ya? Lanjut. Dikatakan awal segalanya itu apa? Ya, di ayat ke-6. Ya. Kamu akan mendengar deru perang. Ya. Di mana-mana. Ya. Kabar-kabar tentang perang. Namun was-waslah. Jangan gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Jadi, kita yang hari ini dengar perang Rusia, Ukraina, nanti ada perang apa-apa, don't worry. Ya, itu bukan kesudahannya, itu baru awal dari segalanya. Maka saya akhirnya memahami, saudara, bahwa akhir zaman itu bukan bicara soal perang. Gog dan Magog, Harmagedon, itu bukan akhir segala-galanya, itu baru awal dari segala-galanya. Jadi perang yang kita dengar, perang yang akan kita alami nanti, kalau Tuhan izinkan di masa depan, itu baru awal dari penderitaan. Kelaparan juga demikian. Gempa bumi juga demikian. Jadi kalau ke depan nanti kau akan sering lihat orang kelaparan, berita-berita kau dapatkan di belahan dunia, di negara-negara lain ada kelaparan, gempa bumi di Indonesia ini sehari bisa 2-3 kali gempa bumi. Kalau kau mau browsing di BNKG. Kenapa? Karena Indonesia memang termasuk wilayah atau negara yang memiliki banyak gunung-gunung vulkanonya, gunung berapinya. Jadi kalau banyak gunung berapi, terus juga di patahan lempengan benua, itu namanya gempa bumi, ya menjadi makanan sehari-hari kita. Kita yang harus bijaksana, seperti Jepang juga sering gempa bumi, maka Jepang itu pinter, dia bangun gedung, bangun rumah ya, yang memang di-setting untuk bisa bertahan dalam gempa bumi. Andai kata runtuh pun juga sangat minimal sekali. Ya. Ya, kenapa? Emang daerahnya daerah yang rawan gempa. Seperti itu. Jadi biasa saja. Baru awal. Jadi kalau saudara melihat gempa bumi, tsunami itu udah kayak kiamat, belum, itu baru awal. Ayat 9, nanti kita, orang Kristen akan disiksa, dibunuh, dibenci. Karena namaku, karena nama Yesus, karena Kristen, karena iman kita. Itu biasa. Saudara harus siap di situ. Ketika saya membaca, ketika ISIS dulu berkuasa di Suriah, di Irak. Banyak orang Kristen di Irak dan Suriah dibunuh sebagai martir. Satu sisi saya sedih, tapi satu sisi saya bangga bahwa mereka mati martir dalam imannya kepada Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Dan saya ketika membaca itu harus mempersiapkan diri juga bahwa saya bisa sampai pada titik ini. Dibunuh karena iman. Dan itu yang sudah Tuhan nubuatkan. Seperti Tuhan menubuatkan bahwa tidak ada satu tembok yang akan tersusun rapi di atas tembok yang lainnya. Di ayat yang pertama di pasal ini. Ini juga harus tergenapi. Jadi kalau ada orang Kristen tidak saya ajarkan untuk siap martir, ya saya salah. Kalau saya hanya mengajarkan saudara soal berkat, hidup enak, pokoknya udah jadi Kristen pasti ke surga. Saudara, ketika menghadapi zaman ini nanti, saya yakin saudara sangkal imanmu. Karena kau tidak dipersiapkan. Berapa banyak hamba Tuhan, berapa banyak gereja yang selalu mengajarkan soal bahwa orang Kristen harus menderita karena salib. Berapa banyak orang Kristen diajarkan bahwa kalau kau mau ikut aku, kata Tuhan, kau harus pikul salib. Sangkal diri.
Jual hartamu, berikan kepada orang miskin, baru ikut aku. Berapa banyak gereja yang mengajarkan begitu? Gak banyak. Dan kalau saudara tidak tertanam dalam komunitas yang sehat, saudara hanya jadi Kristen yang tampilan luarnya doang Kristen, tapi ketika menghadapi penderitaan kelak, saudara akan kehilangan imanmu dan akan sangkal Tuhan dengan mudahnya. Percaya omongan saya. Dikatakan juga, ya, akan banyak nabi palsu muncul. Nabi itu kan cenderung dengan mujizat. Benar nggak, saudara? Akan banyak nanti sebentar lagi muncul, semakin masif. Dan nabi itu pasti munculnya di mana? Di gereja. Sebab kalau ada pemimpin agama lain mengaku nabi sekalipun, saudara tidak mungkin percaya. Tapi nabi di sini yang bisa menyesatkan orang percaya, tentu nabi yang berdiri di gereja, di mimbarnya Tuhan. Ngakunya sebagai seorang pastor, pendeta, hamba Tuhan. Tapi ternyata nabi palsu. Makin banyak kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi semakin dingin. Ya. Kelihatan hari-hari ini. Kita sekarang ini mulai selfish. Kita punya orang tua, nggak pernah kasih kabar sama orang tua. Berpikir, ya udah ngunjungin setahun sekali pas Natalan itu udah oke. Sehari-hari kita nggak pernah kasih kabar ke orang tua. Sedih loh, saudara. Kristen ke gereja, tapi kasihnya sama orang tua nggak ada. Ada yang lainnya, mengekspresikan kasih ke orang tua dengan cuma sekedar memberikan uang bulanan. Meskipun nilainya besar, uang bulanan aja dikirim. Dia berpikir dengan kasih uang bulanan 1 juta, 5 juta, 10 juta ke orang tuanya, dia sudah mengasihi orang tuanya. Padahal saya berani yakin orang yang sudah tua itu butuh teman untuk ngobrol. Orang tua itu butuh anak cucunya untuk sekedar bercerita. Ya. Mungkin karena kita tinggal, sudah punya rumah sendiri, kita nggak bisa nginep seperti saya. Saya nggak pernah nginep lagi di rumah orang tua saya. Kan punya rumah. Tapi saya berusaha untuk setiap hari, anak saya ajar, hubungi eyangnya. Ngobrol bangsa 5 menit, ada apa yang? Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Paling pahit seminggu sekali, saya bawa keluarga saya ke rumah ibu saya. Untuk ngobrol. Paling sedikit 3-5 jam, saya bawa ke sana mereka. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kasih orang semakin dingin. Dan ini sudah terjadi. Tapi dikatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Selamat di sini bukan selamat masuk ke surga ya. Selamat dari penderitaan itu. Maka saudara harus bisa mensiasati semua tadi. Supaya saudara tidak terhisap dengan semua tadi. Cerdik. Ya. Tapi bukan berarti selamat dalam konteks ini. Saudara akan selamat dalam artian hidup kekal di surga. Seperti kalau ada orang, kalau menyangkal Yesus nanti, dia selamat. Orang Kristen yang gak pernah ngomongin soal Injil, dia selamat. Orang-orang yang tidak mengalami gempa di kediamannya, selamat. Benar kan? Selamat mereka. Menggenapi apa yang dikatakan ayat 13, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Selamat ya. Selamat dari situasi awal penderitaan ini. Tapi meskipun dia bisa melewati dunia ini, dia akan menghadapi hakim yang maha adil itu. Yang nanti pasti akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepadanya.
ayat 14. Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara kekasih Tuhan, Injil harus diberitakan. Tapi saya yakin juga Injil sudah diberitakan di seluruh dunia dengan sosial media seperti ini, dengan YouTube seperti ini, dengan dikondisikan ada pandemi COVID sehingga orang work from home, learning by home, from home, belajar di rumah, kerja di rumah. Orang lebih banyak waktu kosong di rumah. Akhirnya internet sekarang ini mengalami peningkatan signifikan dari jumlah pengguna, jumlah jamnya. Sekarang siapa orang yang tidak menggunakan internet setiap hari? Orang yang tadi tidak kenal YouTube jadi kenal. Ibu saya tuh tadinya gaptek, sekarang nonton YouTube mulu. Ya enggak? Dan dengan internet, YouTube, kita bisa akhirnya mendengarkan kabar baik. Kayak saya nih, sebelum masa-masa ini, saya tahu saya sudah bisa menggunakan YouTube. Karena channel YouTube The Warrior saja sudah 7 tahun lebih. Tapi sebelum masa pandemi ini, ya saya hanya mengakses channel-channel yang saya pahami saja, yang saya tahu saja. Referensinya terbatas. Tapi ketika pandemi ini, ya, saya punya waktu jauh lebih banyak untuk bisa mengakses channel-channel YouTube yang bukan cuma di Indonesia dan beberapa negara yang memang sering saya subscribe beberapa channel YouTube-nya. Tapi akses seperti saya bilang tadi, saya akhirnya belajar dari seorang rabai Yahudi. Mungkin saudara kalau suka budaya Yahudi, saudara juga menjadi subscriber dari rabai Yahudi ini. Ya, saya nggak mau sebut namanya ya, sebab kalau saudara belum kuat dengerin pengajaran rabai Yahudi, saudara pasti akan melenceng gitu. Karena kalau saudara mampu mendengarnya dengan baik, pengajarannya sangat logis, sangat masuk akal, dan sangat alkitabiah. Kenapa? Karena yang diajarkan perjanjian lama, tapi perjanjian baru nggak disentuh. Sehingga saudara kalau memang belum memahami sungguh, belum mendalami sungguh perjanjian baru, belum kenal Tuhan Yesus secara pribadi, secara dalam, saudara pasti akan disesatkan. Maka saya nggak akan ngomong rabai siapa. Tapi saya ikuti. Dulunya nggak pernah kepikiran bisa punya akses, tiba-tiba ketemu gitu. Dan saya sudah hampir beberapa bulan ini ikuti dari sharing-sharingnya sejak tahun yang lalu saya ikuti. Sehari bisa dua programnya dia saya dengerin. Paling tidak menambah wawasan saya soal membaca perjanjian lama dari perspektif rabai, karena saya selama ini ya mendalami perjanjian lama. Kalau dulu di sekolah belajar tafsirnya dari guru-guru, dosen-dosen yang notabene Kristen. Jadi membaca perjanjian lama sudah dalam terang Kristus. Tapi saya tidak pernah punya akses dulu ya mendapatkan pengajaran dari orang Yahudi, dalam hal ini ahli Taurat, rabai, guru Yahudi yang mengajarkan soal perjanjian lama mereka. Sekarang saya punya akses. Ya. Saya yakin juga program ini juga bisa punya akses kemana-mana. Buktinya banyak orang yang kasih komentar negatif lewat program saya berani yakin ini orang nggak pernah dengerin saya. Cuma dengerin atau melihat thumbnail YouTube saya, misalnya contoh Adam yang lain di Kitab Kejadian, terus dia dengerin, dia hanya cuma dengerin satu program ini langsung kasih stempel saya, sesat. Sebab kalau saudara sudah mengikuti khotbah-khotbah saya terus-terusan, ya, masakan saudara bilang saya sesat? Coba saudara. Ya. Tapi kalau orang baru sekali, ya, anak kecil pula, jangan-jangan kecil imannya gitu ya, belum dewasa imannya, nggak bisa membedakan. Ya ini sekedar tafsiran gitu. Ya langsung pasti cap negatif. Dan ya tadi channel ini sampai ke mereka yang nggak kenal saya,
Berarti artinya apa? Injil sudah diberitakan di zaman COVID ini. Saya yakin hampir semua orang yang punya handphone dan internet mereka bisa akses pasti sudah mendengar kabar baik. Paling tidak pernah muncul di TikTok 1 menit tentang orang menyampaikan firman Tuhan, atau ada quote-quote ayat-ayat Alkitab. Dan kalau mereka tetap tolak Yesus, itu pilihan mereka. Tapi kalau mereka merespon dengan baik, mereka pasti akan ketemu jalan keselamatan dan hidup itu. Jadi kekasih Tuhan, inilah awal penderitaan. Diakhiri dengan Injil diberitakan bagi semua bangsa. Dan itu sudah tergenapi kalau menurut saya. Bagi saya sekarang ini hampir yakin gak ada suku-suku yang belum terima tentang berita Injil. Bukan percaya Yesus ya. Syaratnya cuma Injil diberitakan, bukan Injil diterima oleh seluruh bangsa. Enggak, diberitakan, cuma ngeberitakan aja. Dan ini yang saya kerjakan juga lewat channel ini. Program The Warriors ini 2 kali sehari loh, saudara. Konsisten. Ya. Saya setiap malam loh ngajar saudara, konsisten. Sebab saya tahu saya harus menggenapi nubuat ini. Injil harus diberitakan. Sebab ketika sudah diberitakan ke seluruh dunia, maka apa saudara? Penderitaan zaman yang berat itu akan terjadi. Dan di masa-masa itu Yesus akan datang kembali menjemput saya, Maranatha. Dan saya rindu banget bertemu muka dengan Yesus, Tuhan Guru Juru Selamat saya yang saya layani selama ini. Saya cuma kepengen mendengar satu kata keluar dari Yesus ketika dia melihat saya. Well done, Senok. Bahasa yang lebih kerennya, keren, Senok. Makanya saya berusaha untuk bikin apapun untuk terus melayani Tuhan. Maka saya berusaha mengerjakannya dan berharap saudara juga sudah mengerjakannya dalam kapasitas dan panggilan kita masing-masing. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, demikian tadarus Alkitab kita, hanya beberapa ayat saja. Ya, saya bilang kita tidak perlu ngoyo sepasal sehari. Ya. Jadi kalau Tuhan taruhkan sesuatu di hati saya, ya saya akan terus ajarkan, ngomong, meskipun hanya beberapa ayat saja. Begitulah seharusnya kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab tuh nggak bisa ditargetin sehari 3 pasal, 5 pasal. Belajarlah, coba membaca Alkitab ya sedalam mungkin yang bisa kamu dapatkan. Ketika hanya bisa mampu membaca 1 ayat, tapi 1 ayat itu kau dalami dengan sungguh, itu jauh lebih bagus, maafkan saya, pendapat saya, daripada kau baca 3 pasal, 5 pasal, tapi kau nggak mendapatkan apa-apa dari yang kau baca itu. Bukan tidak mendapatkan apa-apa ya, membaca Alkitab pasti ada berkatnya, tapi nggak mendapatkan rema khusus gitu. Ya ayat hanya dibaca saja, tapi tidak kita menemukan remanya atau kebenaran utamanya yang memberkati kita. Jadi cobalah, saya tidak bilang yang saya kerjakan itu yang paling ideal, tapi yang saya tahu, yang saya bagikan kepada saudara. Cobalah membaca Alkitab setelah program ini. Ya, pelan-pelan, dalam-dalam. Ya. Roh Kudus pasti tolong saudara kok. Ya, karena dia roh penolong. Jadi memahami Alkitab jangan dengan kekuatanmu sendiri. Jangan dengan kepintaranmu, ya. Kepintaran itu penting, akal itu penting. Tapi Roh Kudus itu jauh lebih penting. Karena dengan Roh Kudus dia bisa pakai akal kita, pendidikan kita, latar kita untuk kita semakin terang membaca firman Tuhan. Ya. Jadi terus dikerjakan. Kalau sudah diberkati lewat program ini, sharing program ini, share linknya, ya.
kepada yang lain lewat WhatsApp, lewat Japri, lewat apapun, supaya banyak orang di luar sana yang teman-temanmu yang nggak ikuti program ini bisa mengikuti dan akhirnya bertumbuh bersama, ya, menjadi orang-orang yang memiliki iman yang dewasa. Doakan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah tadarusan. Doa agar kami semua diberkati. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan di esok malam. Esok malam ada Living in Wisdom. Jadi kita akan selang-seling mulai minggu ini. Tadarusan Alkitab, Living in Wisdom. Tadarusan Alkitab, Living in Wisdom lagi. Living in Wisdom itu adalah program di mana saya coba menggali satu topik Alkitab dengan lebih menarik lewat slide-slide yang saya bagikan dan lebih spesifik, sehingga saudara bisa punya pemahaman yang lebih dalam lagi tentang topik itu, sehingga ketika nanti membaca Alkitab kita lebih terang benderang, lebih mudah memahaminya. Ya, semangat terus dan God bless you all.